Hai semuanya, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Malam ini aku mau cerita lagi nih. Cerita ini berasal dari salah satu teman kita yang namanya Mas Andi. Dia itu seorang sales mobil. Jadi kerjaannya muter terus. Kadang di wilayah perkotaan, tapi kadang ya belusukan ke kampung-kampung. Gimana customernya aja. Dan biasanya Mas Andi ini kerja dari pagi sampai sore. Bahkan seringnya sampai malam. Karena walaupun pulangnya sore nih, jarak rumah Mas Andi dan kantornya cukup jauh. Jadi sampai di rumahnya ya malam-malam juga. Karena itulah gak jarang nih dia ngalamin hal-hal aneh yang gak masuk logika. Kejadian-kejadian serem yang bahkan gak bisa dia lupain. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman sama siapin cemilan. Dan pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Andi. Tahun ini usiaku sudah 37 tahun. Aku kerja sebagai sales mobil di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Dunia persalesan ini udah aku tekunin sekitar 9 tahun terakhir. Jadi hidupku sebagian besar ya habis di jalan. Muter terus, bagi-bagi brosur dan ngedatengin customer-customer aku. Yang rumahnya juga di macam-macam daerah. Ada yang di sekitar kota, pinggir-pinggir kota. Tapi gak jarang juga aku ke desa-desa kecil yang bahkan aku sendiri baru denger namanya. Oh iya, rumahku sendiri ada di sebuah desa kecil yang letaknya cukup jauh dari tempatku kerja. Sebenarnya ya enggak yang pelosok-pelosok banget sih, tapi cukup jauh lah, sekitar 20 kilometeran. Dan 5 kilometer terakhir untuk sampai ke desaku, itu bisa dibilang kebun-kebun. Ada kebun mahoni, kebun salak, kebun coklat, dan lain-lain. Dan sama sekali nggak ada rumah di area-area itu, full kebun-kebun aja. Kalau siang sih biasanya cenderung asri dan adem ya. Tapi beda cerita kalau malam-malam. Karena emang nggak ada penerangan sama sekali di sepanjang area kebun-kebun itu. Dan ini rata ya, jarak satu desa sama desa yang lain di daerahku emang selalu kebun-kebun gitu. Tapi jalannya udah bagus. Walaupun sempit dan hanya muat satu mobil, setidaknya jalannya udah jalan aspal. Setiap pagi, aku berangkat kerja naik motor. Dan sebagai sales, jam pulangku itu nggak bisa ditebak. Kadang aku sampai rumah sore sebelum maghrib. Tapi lebih seringnya sih malam, di atas jam 8 malam. Begitulah kira-kira rutinitasku selama hampir 10 tahun terakhir. Nah, dari semua bagian jalan itu, ada satu titik jalan yang enggak tahu kenapa selalu bikin aku enggak nyaman. Yaitu sebuah tikungan yang di ujungnya ada gubuk tua. Iya, gubuk itu ada di pinggir jalan dan kayak nyender gitu ke tebing. Sedangkan di bagian atas gubuk itu ada kebun salak yang rimbun. Jadi di daerah rumahku emang berbukit-bukit gitu ya. Nah, sebenarnya gak ada yang aneh sama gubuk kecil ini. Karena emang hanya bangunan sederhana tanpa dinding. Biasa aja. Ada 4 tiang kayu lapuk, terus atap sengnya ya seng yang udah karatan gitu. Di sana cuma ada satu bangku kayu. Tumpukan karung yang sepertinya berisi pupuk kandang dan beberapa alat kebun. Biasa aja kan? Tapi ya itu tadi, setiap lewat tikungan itu, aku itu ngerasa gak enak. Entah merinding atau hanya sekedar deg-degan gak jelas. Terlebih kalau malam. Pokoknya semacam ada perasaan kalau di gubuk itu aku lagi diliatin orang gitu. Padahal seringnya ya di gubuk itu kosong, gak ada orang. Walaupun aku tahu pasti gubuk itu masih aktif digunain, tapi jarang banget pas aku lewat situ ada orang gitu. Seringnya kosong.
Karena emang cuma buat naro-naro pupuk doang sama berteduh. Pernah nih, suatu sore, pas aku lagi pulang kerja, tiba-tiba hujan turun gede banget. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang sampai ganggu gitu. Dan karena makin lama hujannya makin deras, terpaksalah aku berhenti. Waktu itu aku masih di jalan area kebun-kebun. Dikit lagi sampai sebenarnya. Tapi kayaknya aku harus berhenti dulu karena beberapa kali ban motorku itu kayak kepleset gitu. Ya udah, mau gak mau, satu-satunya tempat neduh yang ada ya di gubuk itu. Jadilah tuh, walaupun jujur aku gak tenang banget, pas udah ngelewatin tikungan, aku melipir ke gubuk. Dan begitu turun dari motor, bulu kudukku kayak langsung berdiri. Bener-bener tanpa sebab, bulu kudukku berdiri semua. Padahal jelas-jelas di gubuk itu ya kosong. Dan gak ada yang aneh-aneh juga. Aroma aneh-aneh juga gak ada. Hanya kedengeran tek 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 gitu. Suara hujan yang kena keseng. Cukup lama aku berteduh di situ. Dan mungkin karena saking sepinya ya, lama-lama di antara suara hujan itu kayak ada suara lain. Kayak ada suara desahan tipis gitu. Gitu. Dan jujur bikin aku yang dari awal udah merinding, makin merinding lagi. Padahal di gubuk itu satu-satunya orang ya hanya aku. Pokoknya aku gelisah banget lah selama neduh itu. Dan bener-bener berharap banget ada motor lain lewat dan nemenin aku di sana. Tapi setelah beberapa saat aku tunggu, nihil. Dan karena perasaanku makin gak enak, walaupun gak ada bau-bau atau penampakan aneh, akhirnya aku memutuskan untuk terjang hujan aja. Dan pelan-pelan hidupin motor lalu pergi ninggalin gubuk itu. Nah, tapi nih, sejak kejadian itu, gak tahu kenapa, aku malah jadi makin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di gubuk itu? Kok aku bisa seenggak nyaman ini tiap kali lewat? Jadinya sekarang tiap lewat sana, aku tuh kayak sengaja pelan-pelan. Semacam nyari alasan atas ketidaknyamananku. Tapi ya gak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku bener-bener ngeliat sesuatu yang serem banget. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2020. Jadi malam itu aku lagi boncengin istri. Kebetulan kami baru berobat. Aku lagi gak enak badan lah. Dan praktek dokter adanya emang di kota. Ya udahlah, kami berobat lalu pulang. Kira-kira waktu itu jam 8 malam. Awalnya di jalan kami ada 3 motor beriringan. Tapi satu persatu belok ke tujuan masing-masing. Sisanya hanya motor kami. Saat itu seperti biasa, jalanan gelap remang-remang gitu. Belum begitu gelap sih, tapi ya nggak terang juga, karena dibantu cahaya bulan. Begitu masuk ke area kebun-kebun salak yang jalannya naik turun, seperti biasa, dadaku rasanya langsung berat. Dan pas kami lagi di pengkolan sebelum gubuk, perasaan gak enak itu makin kuat. Nah, sekitar 30 meter sebelum gubuk, samar-samar aku lihat kok kayak ada yang beda ya di gubuk itu. Kayak ada orang berdiri. Siapa nih malam-malam berdiri sendirian di situ? Pikirku. Dan pas makin dekat, bener aja. Ada perempuan lagi berdiri di dalam gubuk. Rambutnya itu panjang banget. Terus kayak basah kusut gitu. Rambutnya nutupin bagian wajahnya. Bajunya putih tapi lusuh. Kayak kain yang udah kelamaan kerendam. Ngeliat itu, aku udah deg-degan banget nih. Hati mah pengen gitu digas aja nih motor biar cepet lewat gitu. Tapi gak tahu kenapa, aku justru pelanin motor dan jalan mengarah ke gubuk itu. Jujur, aku gak sadar ngelakuin itu. Dan kata istriku, dia itu sebenarnya udah teriak-teriak ketakutan sambil mukul-mukul pundakku saat itu. Karena dia juga lihat sosok perempuan di gubuk itu. Tapi aku benar-benar gak sadar. Dan malah justru terus mengarahkan motorku ke gubuk itu. Kayak ada tangan yang nuntun. Atau mungkin ada sesuatu yang narik aku ke situ gitu. Sampai akhirnya motor berhenti tepat di depan gubuk.
Saat itu jarak kami dengan sosok perempuan ini bener-bener deket banget. Lampu motor nyorot langsung ke badan sosok ini. Dan aduh, sosoknya itu nyata. Bukan yang cuma bayangan atau gimana-gimana. Nyata. Terus aku jelas banget liatnya. Kulit wajahnya pucat, hampir abu-abu. Dan matanya itu hitam. Begitupun dengan area di bawah matanya. Terus rambutnya itu basah netes-netes gitu. Bajunya nempel di badan, kayak dia ini habis kehujanan. Padahal malam itu kering, gak hujan. Dan yang paling bikin aku ngilu adalah posisi kepalanya itu miring. Miring ke samping dengan sudut yang gak manusiawi. Di detik yang sama, aku juga mulai nyium bau aneh. Bau anyir apek gitu. Kayak campuran tanah basah, bangkai kecil, dan kain tua yang udah lama gak dijemur. Wah, jujur walaupun bisa dibilang aku kayak sadar gak sadar, tapi lihat pemandangan serem kayak gini, aku tetap takut banget. Tapi aku kayak gak punya pilihan lain selain terus-menerus ngeliat ke arah sosok itu. Sampai akhirnya, samar-samar, aku itu kayak mulai ngedengar suara istriku. Mas, ayo jalan, mas. Gitu, pokoknya dia itu teriak-teriak sambil mencengkeram pundakku keras banget. Dan saat itu aku kayak langsung sadar. Terus refleks banting stang ke arah jalan, lalu ngegas sekuat tenaga. Motorku sempat oleng, tapi aku gak peduli. Yang penting aku ngejauh. Saat itu istriku udah nangis sambil badannya gemetaran parah. Aku juga gemetar. Wah, pokoknya pikiranku saat itu hanya ingin cepet-cepet sampai rumah. Dan tepat ketika jalan mulai menurun masuk ke area kebun mahoni, tiba-tiba dari belakang ada suara perempuan. Tipis, jauh, tapi jelas. Wah, aku sama istriku sama-sama nahan nafas. Dia langsung peluk pinggangku erat banget. Aku juga makin kenceng nih, megang stangnya. Pokoknya kita gak berani ngomong apa-apa sampai rumah. Dan sejak kejadian itu, tiap pulang kerja, aku gak berani lagi lewat jalan itu. Jadi emang ada jalan satu lagi nih, yang jatuhnya emang lebih jauh karena kayak muter gitu. Dan jalannya juga rusak. Tapi gak apa-apa, aku lebih milih lewat jalur itu kalau semisal pulang malam atau pulang sendirian gitu. Kalau misalnya ada barengan 2 motor sih aku masih berani. Pokoknya sebisa mungkin kalau sendirian aku gak akan lewat jalan itu lagi. Nah, itu pengalaman pertama ya. Kalau gak salah sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian setelah kejadian itu, lagi-lagi aku kena apes. Tapi bukan di jalan itu. Jadi hari itu aku lumayan sibuk. Karena biasa lagi kejar target. Pokoknya dari pagi sampai siang aku sibuk di dealer. Ketemu sama calon customer yang lagi konsul nanya-nanya unit gitu. Barulah sekitar jam 2 siang, aku rencananya mau visit nih ke rumah salah satu customerku yang lokasinya agak jauh di luar kota. Awalnya aku mau berdua temanku, tapi pas mau berangkat, ternyata dia juga harus handle customer lain. Ya udah, aku jalan sendiri aja. Gak masalah sih, karena si customer ini juga udah Sherlock. Berangkatlah aku dengan pedenya. Karena pas dilihat, rutenya juga kelihatannya jelas. Awalnya aku masih lewat jalan besar, ramai dan normal lah. Tapi semakin jauh dari kota, suasananya mulai berubah. Rumah-rumah mulai jarang. Warung-warung yang tadinya berjejer, satu-satu juga mulai hilang. Sepi lah, karena emang udah mulai masuk perkampungan juga. Sampai akhirnya, aku tiba di sebuah pertigaan. Waktu ngelihat HP, map nunjukin arah ke kanan. Ya udah, aku pun belok ke kanan. Terus aja tuh masuk. Jalannya juga masih aspal, masih normal. Cuma emang makin sepi. Kiri kanan hanya pohon-pohon rindang. Nah, pas aku lagi jalan nih, aku nemu lagi nih jalan bercabang. Mapku waktu itu muter-muter aja. Jadi aku agak bingung waktu itu, ambil kanan atau kiri. Dan kayaknya di situ deh letak salahku. Karena tiba-tiba
Aku kok ya feeling ambil jalan ke kiri gitu. Padahal mapnya masih muter-muter. Belum nunjukin aku harus ambil kanan atau kiri. Tapi aku main belok ke kiri aja. Dan lagi-lagi ya gak ada yang aneh. Ketika aku ngambil kiri itu jalannya masih jalan aspal kecil. Masih normal kayak tadi, kiri kanan pohon-pohonan. Ya udah tuh aku jalan terus. Tapi yang aku notice, si jalan ini kok kayak lebih kecil ya. Lebih lembab, terus kayak jalan yang jarang dilewatin gitu. Karena jalannya itu pada lumutan. Pohon-pohonnya juga kayak lebih gede-gede dan rindang banget. Tapi walaupun udah ngerasa agak aneh, gak tahu kenapa aku tetap lanjut. Dan pas lihat HP, sinyalnya juga masih muter-muter. Mapnya juga masih belum update gitu. Tapi aku masih mikir, itu wajar lah soalnya kan aku udah masuk kampung gitu. Nah, selang beberapa menit kemudian, aku ngeliat sesuatu di depan. Jadi semacam ada gerbang kecil dengan tembok rendah. Dan begitu aku ngeliat dari atas tembok, di dalam tembok itu banyak banget batu-batu nisan. Beberapa pohon beringin, pohon kamboja, dan gak tahu tanaman-tanaman apa. Wah, kok kemakam, pikirku. Aku bingung banget. Dan yang bikin aku makin bingung, tempat itu rame loh. Jadi ada ibu-ibu yang lagi bergerombol. Ada juga nih bapak-bapak yang berdiri sambil ngobrol. Ada anak-anak kecil juga yang lagi kejar-kejaran. Wah, rame deh pokoknya. Aku sempat mikir, wah banyak juga yang ziarah ya, gitu. Tapi beberapa detik kemudian, bulu kuduku berdiri. Karena kok ada yang aneh ya sama orang-orang itu. Jadi mereka semua pucat. Terus langkah mereka itu kayak ngawang gitu. Gak, gak mijak tanah. Gerakannya juga gak kayak orang normal. Kayak lebih lambat. Kayak slow motion. Dan makin lama, tubuh mereka itu kayak terlihat samar. Lebih mirip kayak bayangan gitu yang bolak-balik. Terus tiba-tiba aku nyium bau wangi. Bau wangi yang ada busuk-busuknya gitu. Kayak wangi bunga yang nusuk gitu. Tapi gak lama juga ada bau bangkai gitu. Aduh, pokoknya baunya campur aduk gitulah. Wah, saat itu aku nge-freeze. Dan aku cuma bisa berdiri diem dengan motorku yang juga pelan-pelan berhenti sendiri. Jadi aku cuma bisa ngeliatin pemandangan itu tanpa bisa mikir apa-apa. Dan untungnya saat itu HP ku bunyi. Aku kayak kaget waktu ngerasain HP ku getar dan bunyi. Dan pas aku lihat, itu adalah telepon dari customer yang emang lagi mau aku samperin. Iya pak, gimana pak? Mas Andi jadi kesini tidak ya? Saya telepon dari tadi kok gak diangkat mas. Oh, iya pak, jadi ini saya lagi di jalan menuju rumah sampean. Oh, udah sampai mana mas? Ini saya ada di makam pak. Jalan ke rumah bapak lewat makam enggak ya? Astagfirullahaladzim, kenapa ke situ mas? Salah jalan mas. Rumah saya nggak ngelewatin makam. Putar balik mas. Katanya lagi. Setelah itu kami masih teleponan dan dia ngasih semacam instruksi aku harus kemana. Gak buang-buang waktu, aku langsung balik arah dan gak mau lagi lihat ke arah pemakaman. Dadaku saat itu udah deg-degan gak karu-karuan. Bahkan mataku itu pedih banget, gak tahu kenapa. Gak tahu karena kabut atau kena debu. Pokoknya pedih banget. Dengan tangan gemeter, aku buka map. Dan jantungku kayak langsung turun gitu ke perut. Karena lokasi yang aku tuju harusnya itu ada di arah barat. Sementara aku kesasar jauh banget ke arah timur. Sampai ke ujung desa yang bahkan namanya aku gak tahu. Seketika itu juga aku langsung gas motorku. Aku gak berani lihat kiri kanan. Gak berani mikir macam-macam juga. Singkat cerita, untunglah akhirnya aku sampai juga di rumah customerku. Begitu sampai, badanku basah kuyup. Terus lemes banget. Bahkan aku sampai gak kuat berdiri. Dan gongnya, pas aku lihat jam, waktu itu udah jam 8 malam. Iya, udah malam.
Padahal aku ngerasa cuma tersesat sebentar. Tapi entah kenapa, waktu berjalan 6 jam tanpa aku sadari. Setelah nenangin diri dan ngobrol seperlunya, akhirnya aku pamit. Bapaknya ini kayaknya tahu deh aku habis ngalamin hal-hal ganjil. Tapi karena aku gak cerita, beliau juga gak berani tanya. Dan karena bapaknya ini baik banget, beliau sampai nganter aku naik motor juga ke jalan besar. Beliau ini kayak pengen mastiin kalau aku gak kesasar lagi. Gak lama dari kejadian nyasar di makam itu, lagi-lagi aku ngalamin kejadian serem. Dan lagi-lagi di daerah yang belum pernah aku datengin. Jadi ceritanya, aku kembali dapat tugas untuk nganterin berkas ke salah satu customer. Jadi customer ini tuh kebetulan udah ambil beberapa unit kendaraan dan ada berkas yang harus segera dilengkapi. Karena beliau nggak bisa datang ke dealer, ya udah kita visit ke rumahnya. Lokasi rumahnya lumayan jauh dan jalurnya juga bukan daerah yang biasa aku lewati. Waktu itu aku berangkat cukup siang, sekitar jam 2 siang. Karena selain nganter berkas, ada beberapa customer juga nih yang searah. Dan kayaknya mau sekalian aku samperin juga. Alhasil ya udah, aku di area situ sampai malam. Sebenarnya belum malam banget sih, baru sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Tapi karena aku harus pulang juga, ya udah aku harus segera balik. Untungnya malam itu gak hujan, tapi udaranya lembab, dingin-dingin yang berangin gitu. Jadi kerasa banget ke tulang. Jalanannya juga cukup sepi, cuma suara knalpot motorku dan gesekan daun dari kebun-kebun di kiri dan kanan. Awalnya biasa aja tuh, sampai aku ngelewatin daerah yang menurutku agak beda. Kenapa? Jadi daerahnya itu sepi. Terus ada semacam bangunan sekolahan SD yang udah terbengkalai gitu. Aku tahu ini karena pas lewat siang tadi, sempat aku perhatiin gitu. Dan vibe-nya itu agak serem jujur. Padahal waktu itu masih siang. Wah, siang aja serem, gimana malam? Pikirku. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus pulang dan lewat jalan itu kan. Ya udahlah, bismillah aja. Udah tuh, motorku jalan. Normal, karena emang jalannya juga bagus. Cuma sepi doang. Nah, pas aku lewat di depan sebuah pohon beringin besar, tiba-tiba bluk gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang jatuh. Dan jatuhnya itu ke motorku. Dan motorku itu mendadak lebih berat gitu. Wah, apa nih? Kalau dari suaranya, itu kayak ada karung besar yang dilempar ke jok belakang motorku. Wah, perasaanku udah gak karu-karuan. Udah gak bisa mikir positif lagi. Dan bodohnya, udah tahu ini gak bakal bener, aku segala ngelirik ke spion. Dan kalian tahu apa? Pocong. Iya, ada pocong di belakangku. Bukan bayangan, bukan samar. Ini jelas banget, bungkus kainnya lusuh. Basah kayak habis dicelup lumpur. Kepalanya sedikit miring, tapi wajahnya gak kelihatan. Dan baunya itu, Masya Allah, busuk banget. Dan yang paling bikin lututku lemas, sosok ini tuh kayak nempel di punggungku. Bener-bener nempel, sampai punggungku itu rasanya ikut basah. Wah, tanganku gemetaran banget. Dan aku bener-bener gak berani lama-lama ngelihat ke spion. Aku pegang stang motorku kenceng banget, sambil baca-baca doa sebisaku di dalam hati. Sesekali aku denger nih, sosok itu ketawa. Ketawanya itu ketawa berat gitu. Wah, bener-bener serem banget. Dan karena aku ketakutan, beberapa kali motorku oleng. Tapi aku tetap berusaha untuk gak berhenti dan jalan terus. Beberapa saat kemudian, pas aku ngelewatin jalan turunan karena di bawah ada jembatan kecil, tiba-tiba mesin motorku itu kayak hilang tenaganya. Tahu-tahu mati gitu. Jadi rodanya macam ngegelinding doang ke arah bawah. Di situ aku udah benar-benar pasrah. Kepalaku sakit dan lututku lemes banget. Kayak ini apa lagi ya Allah. Untungnya begitu motor benar-benar berhenti dan posisinya itu udah di jembatan, pas aku coba starter,
motorku mau hidup lagi. Wah, gak pakai lama langsung aku gas. Dan anehnya, setelah itu bebanku yang tadinya berat jadi hilang. Punggungku yang tadinya ada yang nempel juga kayak udah gak ada. Udah bebas gitu. Jok belakangku rasanya ringan kayak semula. Wah, di situ aku lega banget. Karena itu berarti sosok pocong yang tadi sempat numpang udah gak ada lagi. Dan lagi-lagi kebodohanku terulang. Bukannya udah gas aja, aku malah ngelirik ke spion untuk mastiin. Dan seperti yang kalian duga, pocong yang tadi emang udah gak ada di jok belakangku. Tapi dia masih ada di situ. Dia berdiri di samping jembatan. Badannya melengkung dengan bagian muka yang terbuka. Nggak jelas memang bentuk mukanya, jadi hanya ada warna hitam dengan 2 titik merah yang menyala. Kayaknya sih titik merah itu matanya ya. Wah, detik itu barulah aku gas lebih kencang lagi. Aku langsung gaspol tanpa mikir apa-apa, karena kepalaku pening banget. Bahkan saking peningnya, aku tuh sampai pengen muntah. Saking gak kuat. Untunglah setelah itu semuanya normal. Dan aku selamat sampai di rumah. Aku gak cerita kejadian ini nih ke siapa-siapa. Tapi beberapa hari setelah kejadian ini, pas aku lagi duduk di depan laptop, lagi bikin laporan, lagi asik-asiknya kerja, Dimas temanku nyeletuk gini. Di, itu yang kemarin ambil pick up, rumahnya daerah mana sih? Yang mana, Mas? Itu yang ambil 2 unit. Oh, daerah A. Ah, Iya, emang kenapa? Mau prospek ke sana kamu, Mas? itu A yang banyak beringinnya bukan? Yang ada sekolah SD rusak, terus jembatan. Iya, kenapa emang? Serius, Di? Sampai malam gak kamu? Wah, di sini aku udah feeling nih. Kayaknya Dimas tahu sesuatu deh. Iya, kenapa emang? Nah, Dimas ngusap tengkuknya. Terus dia bilang gini. Kamu diganggu gak? Wah, tuh kan Dimas tahu sesuatu. Iya, capek aja sih. Kenapa emang? Dan disinilah Dimas geser kursi, terus duduk lebih dekat. Saat itu mukanya berubah serius. Di, dulu aku juga pernah dapat customer daerah situ. Dan sumpah, itu satu-satunya perjalanan kerja yang bikin aku sampai sekarang gak mau lagi lewat situ. Kalaupun ke situ, aku maunya pagi. Pagi sampai siang aja. Kapok. Kenapa? Tanyaku. Pokoknya aku masih pura-pura gak tahu apa-apa. Jadi, waktu aku pulang agak malam, lewat jembatan kecil yang aku bilang itu, yang sebelumnya sekolahan SD, nah, pas aku mau naik ke tanjakan habis jembatan, aku lihat ada pocong di bawah pohon beringin, Di. Sumpah, aku gak bohong. Aku lihat pocong. Katanya. Wah, aku nahan nafas nih dengar cerita Dimas. Aku pikir aku halu. Tapi pas motorku makin dekat, pocong itu lompat, Di. Lompat ke arah motorku. Wah, aku gas lah. Tapi pocong itu ngejar aku, Di. Wah, sumpah, aku gak bisa lupa kejadian itu. Katanya. Wah, berarti bener nih. Daerah A emang terkenal angker, pikirku. Kamu beruntung banget gak diganggu. Itu Wahyu juga pernah mogok motornya di jembatan itu, Di. Terus pas lagi ngebenerin motornya, ada yang minta tolong dari bawah. Logikanya malam-malam, minta tolong dari bawah, yang di bawahnya itu sungai. Apaan coba? Masa ada suara cewek minta tolong? Ih, Lanjut Dimas. Wah, dia gak tahu aja. Aku juga hampir pingsan kemarin malam. denger-denger ya, Di. Katanya dulu pernah ada perempuan jatuh di jembatan itu. Gak tahu bunuh diri, gak tahu jatuh gak sengaja. Tapi pas jasadnya coba dicari, gak pernah ketemu. Makanya, kata orang, sering ada yang manggil-manggil dari arah bawah. Kayak yang gangguin Wahyu, manggil-manggil minta tolong.
kata Dimas lagi. Setelah itu, aku pun menceritakan kejadian serem yang juga aku alami kemarin malam. Wah, pokoknya hari itu heboh banget suasana dealer. Karena begitu aku selesai cerita, teman-teman lain juga jadi pada cerita juga nih pengalaman-pengalaman serem mereka selama nyales. Dan ternyata gak hanya aku yang sering kebagian apes, tapi hampir semua temanku pun pernah. Bolehlah, lain kali aku ceritain pengalaman-pengalaman serem yang juga dialamin teman-temanku ini ke kalian. Selesai. Wah, Mas Andi, terima kasih banyak ceritanya. Semoga Mas Andi selalu sehat ya. Dan semoga jualannya makin laris dan makin banyak customer. Serta tercapai semua target-targetnya. Dan buat teman-teman pendengar setiaku, hai, aku kembali. Kangen gak? Terima kasih ya, selalu hadir. Maaf lahir batin. Dan buat yang baru nemu channel ini juga terima kasih banyak sudah diklik videonya. Selamat datang di channel aku, si penakut yang suka cerita horor. Buat kalian yang mungkin punya cerita serem yang mau dibagi dan aku bacain, juga boleh banget kirim ke alamat email ini. Kalau kalian gak mau ketinggalan pas aku upload cerita baru, boleh banget klik tombol subscribe. Dan boleh banget diklik tombol like-nya agar aku makin semangat ceritain hal-hal serem ke kalian. Sehat-sehat ya semuanya. Sugeng Dalu.